Rido lovers dan semua para mak-mak gemoy lovers. Jadi hari ini pertama kali nih konten pakai rambut baru. Abang habis potong rambut tadi. Nah, kalian pasti nanya-nanya siapa ini? Ini adalah Jihan Noveliani. Jihan ini anak dari adiknya mamaku, berarti dia sepupu aku. Iya. Jadi Jihan ini aku baru ingat kalau dari kecil Jihan ini udah bisa ngelihat makhluk lain. Nah, aku nggak tahu itu jatuhnya anak indigo atau punya indera keenam atau gimana. Nggak tahu. Harusnya apa tuh? Indigo kali ya. Tapi dia nggak pernah ngaklaim diri jadi anak indigo atau merasa punya indera keenam. Tapi dia waktu umur berapa baru sadar ternyata yang Jihan lihat itu beda. SMP. Nah, jadi kita akan cerita-cerita tentang pandangan dari seorang anak, entah itu indigo atau punya sixth sense yang bisa ngelihat dunia lain. Oke, langsung aja. Jihan, Ya. berarti SMP. Waktu pertama kali Jihan bisa melihat makhluk yang selain manusia, maksudnya makhluk astral gitu. Ya, Iya, SMP. kelas Kelas 1 atau kelas 2 kayaknya. boleh diceritain ya, Ji? Pertama kali yang dia lihat itu apa? Pertama kali ngeliat kayaknya waktu SD itu di toilet SD. Terus kayak sering digangguin kayak misalnya bunyi keran padahal nggak ada orang kayak gitu. Terus baru sadar itu pas Padahal SMP. sendirian itu. Iya, sendirian. Nah, pas sadar itu SMP karena kayak loh, kok ini bentukannya beda ya? Karena SMP kan udah mulai ngerti mana yang kelihatannya nyata, mana yang enggak. Mungkin kalau waktu SD kan masih bocah, masih kayak masih bingung. Oh, nggak bisa bedain ini beneran manusia atau bukan. Pas SMP baru sadar ternyata kalau itu tuh bukan orang. Nah, SMP sadarnya. SD udah ngalamin. Udah ngalamin. Oh, SMP pertama kali ngelihat di depan mata Jihan. Di mana? SMP di dekat labor Laboratorium. Laboratorium Di SMP. Jihan kan SMP-nya di Padang. Iya, benar. Di SMP Gak mana? usah disebut Oh, SMP. nggak usah disebutin, oke. Nah, itu dia ngeganggu atau dia memperlihatkan diri? Ada yang ngeganggu, ada yang cuma memperlihatkan diri. Jadi banyak Lah, di pinggir jalan juga kalau misalnya lagi naik motor nih, di pinggir jalan ada yang tiba-tiba kayak enggak, kita ngomongin yang pertama kali Jihan ngelihat yang pertama kali sih cuman kayak ngeliatin lewat gitu aja sekilas di laboratorium itu. Iya. Jadi di laboratorium di SMP Jihan ngelihat pertama kali itu cuma dia lewat doang. Itu bentukannya kayak apa, Ji? Ya sekelebat aja, hitam. Cuman lama-lama udah mulai kelihatan lagi yang lain, bentukannya lebih jelas. Itu pertama nggak ada bentukan, cuma dia kayak bentukan, lewat cuma doang. sekelebat aja ya. Terus yang paling jahil setelah Jihan bisa melihat itu di depan mata Jihan apa? Selama ini Bukan selama ini. yang SMP waktu itu. Iya, yang SMP waktu itu. Setelah itu. Ini sih pas lagi Anggaplah yang kedua setelah kalian lihat itu tapi terlihat nyata. lagi belajar dia berdiri di depan guru. Waduh. Terus sambil kayak senyum-senyum gitu ngeliatin Jihan. Itu sih itu yang paling serem. Cewek. Setelah itu iya cewek. Serius. Bentukannya kayak apa? Ya rambutnya panjang, terus dia pakai baju putih pucat. Terus dia nggak kayak yang itu kan Ya. bisa dibilang baru-baru bukan pertama ya, maksudnya baru-baru lah Jihan bisa melihat. Itu nggak kaget? Kaget kan, habis itu bilang ke mama kalau misalnya Ma Jen ngeliat ini loh Ma gitu. Sampai akhirnya mama tuh mau bawa ke orang pintar buat ditutupin kayak gitu. Tapi setelah dibawa ke orang pintar, orangnya bilang kayak nggak usah, ini nih anugerah. Ya anugerah, kayak jarang-jarang orang bisa dapat hal-hal yang kayak gini, kenapa mesti ditutup kayak gitu. Ya, Jadi tapi kayak, kan kita belum iya tahu sih. manfaatnya apa. Iya benar. Nah, buat ngelanjutin yang waktu di kelas
kan kaget tuh. Iya. Berarti nggak ngomong sama teman-teman? Enggak. Diam aja. Ya diam aja liatin. Terus dia kayak gini, kayak tujuan kayak gini ya? Iya. Terus kayak udah mulai terbiasa apa tetap ngerasa takut? Sampai sekarang masih takut. Iya pasti. Soalnya kan ya. bentukannya beragam bang. Oh. Nah yang waktu dilihat di kelas itu dia ngelihat nggak kalau Jihan itu ngelihat dia? Mereka tahu orang-orang yang bisa ngeliat mereka. Jadi kalau Jihan misalnya nih dia ngeliat Jihan, tapi Jihan pura-pura nggak ngelihat. Ya dia bakal gangguin terus. Kayak sampai lu ngeliat nih ke gua gitu. Sampai kayak gitu. Oh, lu harus jadi ngeliat nih ke gua. jadi Lu harus cuek tahu. pun Iya, dia kayak mau. Iya. Oh. Mau cuek pun sudut mata kan tetap kelihatan. Hmm. Tuh. Ya. Terus setelah yang dari sekolah itu kan ngelihat cewek rambut panjang, mukanya gimana? Mukanya pucat, tapi enggak Kayak orang, masih kayak iya orang. masih kayak orang, masih kayak normal, tergolong normal lah. Tapi cuma bajunya putih. Iya, rambutnya panjang kayak gitu. Oke. Kita nggak tahu itu jenis-jenisnya apa. Jenis Setelah itu kejadian apa lagi yang Jihan alami? banyak. Ya contohnya di jalan pernah? Di jalan pernah sering, malah kayak kalau misalnya lewat ke kata orang kayak ini daerah yang sering kecelakaan, di situ pasti ada banyak yang kayak bentukannya kayak orang habis kecelakaan yang mendadak, ada merinding banget. Oh iya. Iya. Jadi masih lengkap dengan pakaian. Iya masih lengkap. Kayak kalau misalnya ya kayak gimana sih orang kecelakaan, misalnya dia pakai baju warna merah atau baju warna apa, Ya ya udah kayak gitu, gitu. dia- Kita ngeliatnya kayak gitu. Dia ada di lokasi ngapain? Ya nggak tahu, nggak ngerti. Enggak, maksudnya Nggak pernah. duduk berdiri doang. Kadang ada yang berdiri doang, kayak berdiri gini gitu. Oh iya. Iya benar. Susah ya kalau untuk dijelaskan itu jin atau roh atau apa, karena kan katanya itu sebenarnya makhluk itu nggak ada yang namanya setan kan ya. Iya. Ada itu cuma manusia, jin, iblis gitu. Jadi apa yang dilihat itu abang juga nggak tahu. Cuman kita kan di sini cuma sharing. Abang tuh sebenarnya udah lama pingin ngobrol sama Jihan, ngasih tahu ke para mak-mak gemoy kalau Jihan ini sepupu abang itu dia waktu kecil itu memang bisa ngelihat makhluk-makhluk dunia lain gitu. Nah pernah tuh satu kejadian yang waktu di rumah nenek. Jadi kita kan lagi ngobrol, abang masih ingat banget tuh. Terus dia ngomong kayak gini, tiba-tiba pas lagi ngobrol, dia abang merinding. Pas lagi ngobrol, misalnya abang duduk di sini, nah di sini kosong. Iya. Terus Jihan tiba-tiba pas kita lagi ketawa-tawa, Jihan ngobrol kayak gini, bang jangan duduk di situ. Nah, abang tanya, emang kenapa? Ada anak kecil marah dia kalau abang duduk di situ. Terus abang bilang, wah percaya abang yang gitu-gituan. Terus abang pindah tempat duduk. Terus abang pindah tempat duduk, bang marah dia. Nah, abang nanya waktu itu sama Jihan juga, misalnya kalau kita kayak gitu, apa efeknya ke badan kita kan? Mungkin bisa sakit atau enggak, badan kita nggak terima, atau mungkin ada hal-hal aneh yang terjadi sama badan kita. Dan besoknya abang langsung sakit loh. Dia sempat inget tuh, sempat ngomong, bang jangan duduk di situ, ada anak kecil, inget nggak? Enggak, emang tuh kelas berapa? Umur Jan berapa? Lupa abang, pokoknya sempat ngomong tuh. Terus yang kejadian satu lagi, waktu adek abang yang kecil si Hari, adek abang yang paling kecil, Hari Darmawan, itu umur belum sekolah tapi udah bisa ngomong. Jadi abang lagi main ke rumahnya teman abang namanya Rian Dika di Jakarta juga, sama mama sama Hari. Terus pas maghrib, mama kan lagi ngobrol nih sama mamanya si Rian. Kita di dalam semuanya. Si Hari keluar. Si Hari keluar itu di depan rumah dia itu kan ada pohon gede, kayak nggak tahu itu pohon rambutan atau pohon mangga. Terus pas maghrib dia ketawa-ketawa ngeliat ke atas.
Terus ya namanya anak kecil kan nggak mungkin bohong kan ya. Ditanya, abang tanya, Hari Kenapa? lihat apa? Terus Si Hari menjawab, itu bang ada kayak monyet, dia lompat-lompat kayak gitu. Yang mana? Dia nunjuk. Ini abang merinding, nggak bohong abang. Dia merinding. Tapi mungkin yang dilihat dia itu kayak mau bermain sama dia ya. Buktinya dia senang ketawa. Soalnya kan ada juga yang hal-hal kayak gitu tuh yang bikin anak kecil tuh suka takut, bikin nangis gitu. Terus setelah yang ngajutin dari cerita Jihan lagi, yang di jalan-jalan, pernah nggak ada satu ketika yang dia itu di antara semua yang paling Jihan takutin bentuknya? Kalau bentuk sih paling kalau takut ya yang kayak berdarah-darah mukanya hancur. Kecelakaan ya. Kecelakaan. Tapi kan itu ngeliatnya cuman kayak Tapi pernah ada yang ngusil nggak sih Ji? Usil baru kejadian beberapa bulan yang lalu. Waktu itu Jan kos di Jakarta Barat, daerah Kebonjeruk. Baru-baru ini? Iya. Gimana? Jadi tuh Jihan kan awalnya ngekos di daerah Tanjung Duren, terus pindah ke Kebonjeruk. Itu ngekosnya udah sendiri, udah nggak sama temen lagi. Awalnya tuh nggak bisa tidur, mikirnya kayak mungkin karena lingkungan baru sama beradaptasi kayak sendirian nih loh gitu kan. Ya udah awalnya mikirnya kayak biasa-biasa aja, lihat daerah sekitar juga nggak ada apa-apa. Biasanya Jan kalau emang daerah situ tuh ada penghuninya atau ada penunggunya, itu Jan langsung ngerasa kayak langsung sensitif gitu. Cuman yang waktu kos ini tuh biasa aja, nggak ada apa-apa. Cuman Jan nggak bisa tidur, setiap jam 2 itu Jan selalu kebangun. Hari pertama kayak ya udahlah nggak masalah, tempat baru kali, tempat baru. Hari kedua juga masih kayak gitu. Hari ketiga udah mulai nggak enak nih, kok ada apa ya gitu. Nggak enaknya itu kayak apa? Kayak selalu kebangun bang jam 2. Selalu kebangun, masalah itu kebangunnya tuh kayak kebangun langsung ngos-ngosan kayak orang habis lari. Jadi kayak dari langsung duduk gitu loh, kayak ngos-ngosan. Tapi nggak ada mimpi? Nggak ada, langsung kebangun jam 2. Nah, terus? Ya udahlah, akhirnya kan nggak enak nih. Coba tanya ke teman, kebetulan dia juga punya teman yang dia lebih jauh sensitif daripada Jihan. Ada. Dia bisa ngelihat dari video aja. Ya udahlah. Video apa? Video, misalnya dia nge-videoin ruangan nih, dia kirim ke dia. Dia tahu di dalam ruangan itu ada apa gitu. Cewek juga? Cewek. Ya udah akhirnya kan Jan bilang kan, gue nggak bisa tidur udah berapa hari ini. Kenapa ya? Ya udah coba dia videoin kosan lu, kata dia. Videoin sekitar, terus langsung dia bilang kayak, lu coba lihat ke arah lemari deh, ada dia di sana. Baru selesai Jan baca cerita, Jan lihat ke lemari dan dia muncul. Apa? Cewek. Ya. Tapi nggak berdarah atau apa? Nggak sih, cuman kan mungkin karena tempat dia dan ngelihat orang yang baru makanya kayaknya. Terus itu berlanjut sampai beberapa hari ke depan, jam 2 selalu kebangun. Sampai dia nanya ke temannya kenapa sih dia gangguin gitu. Katanya dia mau ngajakin lo main, katanya dia kayak gitu. Ya sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh lebih ke usil sih. Karena usil makanya jadi nggak nyaman. Kayak kadang kan, jadi ini posisinya lemari, ini pintu toilet. Dia pas keluar dari toilet dia langsung nongol kayak gitu. Kaget dong. Iya bang. Terus Jihan gimana? Ya udah kaget. Jadi kalau kita kayak ngelewatin gitu dia tetap ada. Hilang udah, dia ngeliatin bentar terus dia hilang. Oh jadi kayak ngagetin aja, ngagetin. Kita ngagetin dia ada, dia nggak diam gitu. Iya enggak. Jadi ngeliat langsung hilang. Tapi efeknya dari yang kayak dia ngeliatin itu buat Jihan apa? Misal jadi demam diri atau? Enggak sih, jadi lebih ketakut karena Jan jujur kayak ngeliatin itu masih takut, masih belum bisa. Karena belum terbiasa dan belum membiasakan diri. Iya. Itu sih. Terus pernah nggak Jihan mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka? Pernah. Yang waktu di kosan Jakbar itu juga. Kayak udah gue udah ngekos nih di sini nih, mau nggak mau harus di sini. Masalahnya kan pulang kerja capek, terus sampai bilang kayak udah deh lu kalau mau bangunin gue mending pas bangun sholat subuh. Beneran pas sholat subuh dibangunin. Jadi kayak langsung bangun sendiri pas sholat subuh. Jadi nggak perlu alarm. Jadi Jan duluan bangun ketimbang alarm juga. Abang juga pernah dapat cerita kan, jadi rumah yang sebelum ini bukan yang ini. Teman abang tuh katanya dia sensitif lah, bisa ngeliat juga. Jadi dia ngomong kayak gini, abang pancing,
kenapa ya setiap malam selimut abang tuh suka ke bawah gitu loh. Abang pikir tidur abang gini-gini, tapi masa iya ke bawah terus. Jadi pokoknya kalau kedinginan gini lagi, kalau kedinginan naikin lagi. Terus akhirnya dia ngomong, tapi kamu jangan takut ya, dibilangnya. Iya, ada apa? Di kamar kamu tuh ada perempuan, dibilangnya. Iseng dalam artian kayak iya kayak gitu doang. Terus iya bang merinding. Terus abang bilang kan, terus gimana cara ngusirnya? Nggak bisa ngusirnya, ibaratnya ini pendapatnya dia ya, teman abang itu yang ngomong. Jadi kalau kamu lagi ngaji atau baca yasin atau baca apapun, ya pergi dari rumah itu. Tapi nanti kalau udah selesai dia balik lagi. Nah abang nggak tahu tuh sistemnya kayak gini sistemnya. Abang nggak tahu tuh yang makhluk kayak gitu tuh. Mungkin pas mendengarkan kita ngaji pergi, tapi udah selesai dia ada lagi atau bagaimana. Kita kan sebenarnya nggak terlalu tahu banget nih tentang dunia itu. Kita kan cuma berbagi karena di sini kita berbicara pengalaman Jihan. Nah, jadi yang di kos-kosan itu yang menurut Jihan yang Jihan ajak ngobrol. Oke guys, buat hari ini gua rasa cukup dulu pembicaraan kita. Jadi nanti setiap hari Kamis insya Allah kita akan membahas hal-hal mistis bersama Jihan Noveliani. Banyak cerita-cerita serem yang udah dia alami.